Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, yaitu part pertama panduan komunitas TikTok, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang panduan komunitas TikTok lanjutannya. Yang pertama, pelecehan dan perundungan yang tentang perilaku kekerasan. Jangan ada konten yang menghina orang lain atau meremehkan seseorang berdasarkan atribut seperti kecerdasan, penampilan, kepribadian, atau kebersihan. Meremehkan korban tragedi kekerasan menggunakan fitur-fitur interaktif, misalnya duet, untuk merendahkan orang lain. Kemudian pelecehan seksual. Jangan ada konten yang berupaya melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan, mengekspos, mengancam untuk mengekspos atau orientasi seksual seseorang tanpa persetujuan atau sepengetahuan orang tersebut, dan meremehkan kegiatan seksual orang lain. Selanjutnya, ancaman peretasan, doxing, dan pemerasan. Jangan ada konten yang mengancam untuk mengungkap data pribadi atau informasi identitas pribadi, ancaman pemerasan atau peretasan akun orang lain, menghasut atau mendorong orang lain meretas, mengungkap akun, data pribadi atau informasi identitas pribadi milik orang lain. Kemudian tentang ketelanjangan orang dewasa dan aktivitas seksual. Jangan ada video atau konten yang menggambarkan, meminta, mempromosikan, menganggap normal atau mengagungkan. Pertama, eksploitasi atau pelecehan seks tanpa izin atau sentuhan tanpa izin, termasuk pemerkosaan dan pelecehan seksual. Pengedaran foto intim tanpa izin, termasuk foto hubungan seksual yang diambil, dibuat, dibagikan tanpa izin. 3. Kekerasan seksual. Ketelanjangan dan aktivitas seksual yang melibatkan orang dewasa. Jangan ada video konten yang secara eksplisit atau implisit menggambarkan aktivitas seksual, menggambarkan gairah seksual atau rasa seksual, menggambarkan alat kelamin manusia. Jadi keamanan anak di bawah umur. Jangan ada konten yang melibatkan anak di bawah umur secara seksual atau mengeksploitasi seksualnya. Selanjutnya, rayuan memanjakan yang tidak pantas. Meminta kontak seksual nyata antara anak di bawah umur dengan orang dewasa atau dengan anak dengan yang beda usianya cukup jauh. Kemudian eksploitasi seksual anak di bawah umur dan perilaku grooming tidak pantas. Ini belum saya ganti ya, mengenai teknik bertahan hidup. Jadi jangan ada konten yang meniru, misalnya meniru teknik bertahan hidup tapi tanpa diberi keterangan harus profesional misalnya. Kemudian penyiksaan fisik, pembayaan atau meremehkan psikologis terhadap anak di bawah umur. Ini harusnya gambar di sini ini keterangannya adalah kekerasan fisik terhadap anak harusnya. Kemudian
Jangan ada konten yang membahayakan fisik dan psikologis anak di bawah umur. Integritas dan keaslian, spam dan keterlibatan palsu, jangan membagikan instruksi tentang cara meningkatkan tayangan, like, follower, share atau komentar secara artifisial. Jual beli view tayangan, jual beli like, jual beli follower dan sebagainya. Kemudian mengoperasikan akun TikTok palsu untuk mendistribusikan spam. Kemudian pelanggaran hak kekayaan intelektual, jangan ada konten yang melanggar atau menyalahi hak cipta, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual orang lain. Kemudian peniruan, jangan ada konten yang menampilkan meniru orang lain dengan menggunakan nama, biografi, foto profil yang sama, tapi tujuannya itu untuk membuat orang itu jelek di mata umum seperti itu, atau berbuat suatu kriminal atau berbuat yang tidak baik menggunakan nama orang lain, menggunakan profil orang lain. Kemudian selanjutnya tentang misinformasi, jangan ada konten misinformasi yang menghasut kebencian atau prasangka, misinformasi yang terkait dengan keadaan darurat yang dapat menyebabkan kepanikan, dan yang terakhir misinformasi medis yang dapat membahayakan kesehatan fisik seseorang. Kemudian keamanan platform, jangan ada konten meretas situs web, aplikasi atau jaringan TikTok yang terkait untuk meminta membatasi akses pengguna, mendistribusikan file atau menyebarkan file yang file itu virus, trojan, hoax, worm, logic bomb atau materi lainnya yang jahat atau berbahaya. Kemudian apa yang akan terjadi jika pedoman komunitas atau panduan komunitas itu dilanggar? Yang pertama itu, jika kita melihat video yang melanggar pedoman komunitas, kita sebaiknya mereport, laporkan. Ada fitur report pada aplikasi itu. Yang kedua, kontennya nanti jika sudah direport terverifikasi akan dihapus oleh pihak TikTok. Yang ketiga, akunnya akan diblokir nantinya karena mungkin terlalu pelanggarannya sudah cukup berat ya. Mungkin setelah videonya dihapus kemudian masih melanggar lagi, maka akunnya akan diblokir. Yang keempat, banding ini, misalnya video Anda di report, kemudian Anda merasa tidak melanggar pedoman itu, mungkin asal report saja, mungkin bisa diajukan banding. Kemudian mempelajari kembali pedoman komunitas. Nah, dan ternyata setelah banding pun masih ternyata melanggar, tapi Anda tidak tahu, mungkin bisa dibaca-baca kembali di pedoman komunitasnya.
Nah, sekian dan terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.